Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Taksonomi Hewan akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filum Annelida dan Moluska. Kelompok kami terdiri dari saya, Ida Hayu Lestari, NIM 2, Hesti Prihendari, NIM 5, Kurotu Aini Fatimatu Zahro, NIM 22, Nilam Rizky Agustanti, NIM 23, Vika Hervi Wihartati, NIM 34, dan Irfan Maulana Fikri, NIM 37. Langsung saja ya teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai filum Annelida. Ciri-ciri dari filum Annelida sendiri itu diantaranya yang pertama merupakan hewan triploblastik selomata. Yang kedua tubuh simetri bilateral. Yang ketiga tubuhnya itu bersegmen. Segmennya itu tipe metameri. Kenapa tipe metameri? Karena pada setiap segmennya itu dilengkapi dengan alat tubuh berupa seta. Apa itu seta? Seta adalah bulu-bulu kaku yang berfungsi sebagai alat gerak, alat ekspresi, dan alat reproduksi. Selanjutnya, permukaan tubuhnya itu tertutup oleh kutikula. Lalu sistem pencernaan makanannya itu sempurna dan sistem ekskresi terdiri atas nefridium. Selanjutnya, sistem peredaran darah tertutup dan darahnya itu berwarna merah. Lalu reproduksinya itu ada aseksual dan seksual. Untuk reproduksi seksualnya itu dengan pembuahan silang secara internal oleh Annelida hermafrodit. Sedangkan untuk reproduksi aseksualnya itu oleh Annelida gonocoris dilakukan melalui pembelahan tubuh. Selanjutnya, sistem saraf terdiri atas sepasang ganglion kepala dan saraf tangga tali. Lalu pernafasannya itu berlangsung melalui kulit, dan yang terakhir biasanya hidup bebas di tanah lembab atau berpasir, pohon, perairan tawar, dan perairan asin. Dan sisanya itu merupakan ektoparasit. Untuk selanjutnya yaitu ini terdapat gambar anatomi Annelida yang diwakili oleh cacing tanah. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Di situ sudah ada kutikula, epidermis, otot melingkar, otot membujur, pembuluh dorsal, dan lain-lainnya. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Lalu selanjutnya yaitu ada klasifikasi filum Annelida. Untuk klasifikasi filum Annelida itu pengelompokan Annelidanya berdasarkan kondisi serta rambut yang membagi filum tersebut menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas Polychaeta, yang kedua ada kelas Oligochaeta, dan yang ketiga yaitu ada kelas Hirudine. Yang pertama saya akan membahas mengenai kelas Polychaeta. Kelas Polychaeta atau yang biasa disebut dengan kelabang laut itu memiliki banyak seta di bagian parapodia ya. Nah, ini bagian parapodianya. Apa sih bagian parapodia itu? Parapodia itu merupakan tonjolan kaki yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada parapodia itu juga terdapat insang. Seluruh anggotanya itu hidup di air laut. Contohnya kelas Polychaeta itu ada cacing palolo dan cacing wawo. Nah, ciri-ciri dari Polychaeta itu yang pertama berambut banyak, lalu mempunyai parapodia, ini parapodianya, dan memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Sudah saya sebutkan untuk contoh kelas Polychaeta itu ada cacing palolo dan cacing wawo. Sekarang kita akan membahas klasifikasi cacing palolo dan cacing wawo. Yang pertama, klasifikasi cacing palolo. Ini gambarnya bisa dilihat dan diperhatikan ya teman-teman. Cacing palolo itu kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelas Polychaeta, ordo Eunisaida, genus Palola, dan spesiesnya Palola viridis. Cacing palolo ini merupakan jenis Annelida yang identik dengan 2 moncong, 3 antena, dan kepala berbentuk sekop. Ini bisa diperhatikan gambarnya. Nah, serta cacing palolo itu tidak adanya mulut pengait ya, tidak terdapat mulut pengait. Cacing palolo ini terbagi menjadi segmen-segmen yang memiliki kaki semu serupa rambut. Lalu untuk klasifikasi cacing wawo, ini gambarnya juga bisa dilihat dan diperhatikan ya. Untuk kingdomnya cacing wawo itu Animalia, filum Annelida, kelas Polychaeta, ordo Eunicida, famili Eunicidae, genus Palola, dan spesies Lycidae oile. Nah, cacing wawo ini termasuk anggota kelas Polychaeta. Umumnya hidup di air dan seluruh permukaan tubuhnya itu mengandung rambut-rambut kaku atau setae. Bisa diperhatikan ya di gambarnya. Rambut-rambut kaku tadi itu
itu atau yang disebut dengan seta itu dilapisi dengan kutikula sehingga licin dan kaku. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Hesti Prihandari akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah. Untuk kelas Oligochaeta ini hidup di tanah dan juga air, memiliki sedikit seta atau rambut, tidak memiliki mata dan parapodia. Tubuhnya bersegmen dan memiliki panjang sekitar 10-25 cm. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, lambung tebal, usus, dan juga anus. Nah, pernapasannya dilakukan dengan cara difusi pada permukaan kulit yang dilapisi kutikula. Bersifat hermaprodit, namun tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Reproduksi terjadi melalui fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh. Kopulasinya berlangsung secara resiprokal, yaitu terjadi di antara dua individu yang saling bertukar sperma dan ditampung dalam kantung sperma atau vesikular seminalis. Setelah fertilisasi akan terbentuk kokon yang berada pada daerah klitelum dan akan tumbuh menjadi zigot. Contoh dari Oligochaeta adalah Erythema sp dan Lumbricus terresitris atau cacing tanah. Nah, berdasarkan fungsi dan lingkungannya, Oligochaeta dibagi menjadi dua tipe, yaitu Microdyle dan Megadryle. Yang pertama, Microdryle merupakan spesies akuatik berukuran 1-30 cm. Dinding tubuh agak transparan. Yang kedua ada Megadryle, merupakan spesies darat. Dinding tubuh tebal, umumnya panjangnya yaitu antara 5-30 cm. Bahkan Megacrodyles di Australia dapat mencapai 3 meter. Untuk klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filum Annelida, kelas Slitellata, subkelas Oligochaeta, ordo Heplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus terresitris. Hampir semua Oligochaeta bernapas dengan cara difusi atau melalui seluruh permukaan tubuhnya. Hanya beberapa jenis akuatik yang mempunyai insang, misalnya Dero dan Branchiura. Banyak jenis akuatik yang dapat hidup pada perairan dengan kadar oksigen rendah. Bahkan beberapa jenisnya dapat bertahan dengan atau tanpa oksigen untuk jangka pendek. Tufibex misalnya biasanya mengeluarkan bagian posteriornya dari tabung yang berfungsi mendapatkan oksigen lebih banyak dari udara apabila kandungan oksigennya dalam air sangat rendah. Jaringan klorogogen terdapat di sekeliling usus dan pembuluh dorsal, merupakan lapisan sel berwarna kekuningan, mempunyai peranan penting dalam intermediary metabolism, seperti hati pada vertebrata itu ya. Nah, jaringan kloragogen merupakan pusat sintesa atau sintesis dan cadangan glikogen dan lemak. Dalam sel, pada jaringan kloragogen juga terjadi deaminasi protein, pembentukan amonia, dan sintesis urea. Sistem saraf Oligochaeta seperti pada Polychaeta, tetapi otak Oligochaeta terletak pada ruas ketiga di bagian dorsal paring. Kebanyakan Oligochaeta akuatik mempunyai 4 pasang saraf lateral pada tiap ruas, sedangkan jenis darat mempunyai 3 pasang. Oligochaeta tidak mempunyai mata kecuali beberapa jenis akuatik yang mempunyai bintik mata sederhana. Di seluruh permukaan tubuh, kecuali bagian ventral, terdapat sel indera sebagai fotoreseptor. Oligochaeta adalah fototropik negatif. Terdapat cahaya kuat dan positif terhadap cahaya lemah. Di samping itu, dinding tubuh kaya akan ujung-ujung saraf sebagai alat peraba. Nah,
Sistem peredaran darah pada oligochaeta pada dasarnya ini sama dengan polychaeta. Pada oligochaeta biasanya pembuluh dorsal dan pembuluh ventral dihubungkan oleh pembuluh lateral pada tiap-tiap ruas. Beberapa pasang pembuluh penghubung di daerah esofagus sangat kontraktil dan berfungsi sebagai jantung. Beberapa jenis oligochaeta mempunyai hemoglobin dalam plasma darahnya dan darahnya mengandung amebosit. Untuk alat ekskresi adalah metanefridia, terdapat sepasang pada tiap ruas kecuali pada ujung anterior dan posterior. Ekskresi oligochaeta berupa amonia. Keseimbangan air dan garam juga diatur sebagian oleh nephridia. Selanjutnya ada kelas Hirudinae. Nah, Hirudinae ini umumnya hidup di air tawar, beberapa terestrial pada tanah lembab. Ada juga yang hidup di air laut. Mereka hidup sebagai mikropredator atau parasit. Kelompok hewan ini bergerak dengan cara berenang atau mencengkramkan hati isapnya secara bergantian pada substrat. Kelompok ini melakukan pertukaran oksigen melalui permukaan tubuh, seperti pada kebanyakan cacing. Oligochaeta jarang yang memiliki insang, kecuali pada famili Physiolidae. Insang bila ada bercabang dan tumbuh dari dinding tubuh. Peredaran darah dilakukan melalui pembuluh tertentu. Pada spesies tertentu, darah beredar ke seluruh tubuh karena kontraksi saluran longitudinal di sisi lateral. Mereka memiliki sekitar 10-17 pasang metanefridia di tengah. Pada tiap segmen, di bagian tengah mengandung sepasang metafridia. Organ reproduksinya bersifat hermaprodit. Kadangkala terjadi pembuahan silang, susunan gonad saluran khas, beberapa segmen berbentuk kitelum yang hanya tampak secara musiman. Embrio akan berkembang di dalam kokon. Untuk klasifikasinya, kingdomnya adalah Animalia, filum Annelida, kelas Citellata, subkelas Hirudinea, infrakelas Echirudinae, ordo Rhynchodelida, famili Piscicolidae, genus Hirudae, spesies Hirudo medicinalis. Untuk ciri-ciri kelas Hirudinae adalah tubuhnya pipih memanjang dengan sebuah prostomium. Segmentasi eksternal terdiri dari sekitar 32 ruas. Tubuh bagian luar terbagi menjadi banyak anulus. Metamerisme tereduksi walaupun lapisan cincin di luarnya menyamarkan segmentasi primer tersebut. Nah, segmen-segmen ujung anterior dan posteriornya dapat termodifikasi menjadi alat penghisap. Itu yang ada di ujung itu ya. Terdapat minimal satu batil isap. Batil isap anterior sekeliling mulut dengan bentuk beragam, sedangkan batil isap posteriornya memiliki bentuk mencolok. Nah, untuk Hirudinae ini bersifat Hirudinae ini termasuk predator ya, yaitu dia bisa memakan cacing, larva, serangga, seriput, dan hewan vertebrata lainnya. Ada juga yang memakan organisme lain yang sudah mati, serta ada yang menghisap darah. Spesies-spesies yang memakan organisme lain biasanya menelan mangsanya dan perlu sering makan. Sebaliknya, spesies yang menjadi penghisap darah tidak perlu sering makan, tetapi sekali ada kesempatan menghisap darah, dia akan menghisapnya dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya adalah lintah yang menghisap darah vertebrata.
Setelah kenyang, mereka tahan untuk berpuasa selama sebulan. Bahkan spesies Hirudo medicinalis dapat bertahan untuk tidak makan selama 1,5 tahun. Kelompok Hirudinae ini melakukan pertukaran oksigen melalui permukaan tubuhnya. Seperti pada kebanyakan cacing Oligochaeta, jarang yang memiliki insang kecuali pada famili Physiolidae. Insang bila ada bercabang dan tumbuh dari dinding tubuh. Peredaran darah dilakukan melalui pembuluh tertentu. Untuk reproduksinya, organ reproduksinya hermaprodit. Tadi sudah dijelaskan ya. Baik, perkenalkan, nama saya Qurratu Aini Fatimah Zahra, NIM 22. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hesti mengenai peran film Annelida. Nah, film Annelida ini memiliki beberapa peran, diantaranya ada peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan. Nah, untuk peran yang menguntungkan, antara lain sebagai bahan baku ternak. Karena film Annelida ini memiliki kandungan protein, lemak, mineral yang tinggi, maka seperti pada cacing tanah, itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak oleh hewan-hewan unggas seperti ayam dan juga bebek. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai makanan ternak oleh udang, kodok, dan juga ikan. Kemudian, sebagai bahan konsumsi makanan. Nah, jadi, karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makan pada manusia, seperti halnya pada daging ayam dan juga daging sapi. Kemudian, sebagai bahan baku obat. Nah, karena cacing tanah itu dapat dipercaya, dapat dijadikan sebagai meredamkan demam, dan juga menurunkan tekanan darah, kemudian menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan juga tipes. Lalu, sebagai bahan baku kosmetik. Cacing tanah itu dapat diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan juga bahan baku pembuatan lipstik. Kemudian ada lintah. Lintah itu dapat berfungsi untuk membersihkan nanah pada luka yang terinfeksi. Kemudian ada hirudin untuk menyimpan darah pada transfusi darah. Hirudin yaitu peptida yang dibuat secara alami di kelenjar ludah lintah pengisap darah, seperti Hirudo medicinalis yang memiliki sifat antikoagulan, yakni mencegah pembekuan darah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada peran yang merugikan. Antara lain, film Annelida ini dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing perut, cacing hati, cacing kremi, dan cacing filaria. Kemudian, film Annelida juga dapat menyebabkan anemia seperti yang disebabkan oleh cacing darah, cacing tambang, pacet, dan juga lintah. Kemudian selanjutnya, yakni ada film moluska. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri film moluska, diantaranya pertama mempunyai ukuran dan bentuk tubuh yang bervariasi, kemudian lunak dan tidak berwas-was. Film moluska merupakan Tryphoblastic coelomata dan termasuk hewan invertebrata. Film moluska hidup di air dan juga di daratan, dan mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. Kemudian organ sekresinya itu berupa nifridea, dan mempunyai radula atau lidah yang bergigi. Kemudian film moluska itu bersifat heterotrof dan berkembang biak secara seksual. Kemudian memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Lalu tubuhnya itu terdiri dari kaki, massa visceral, dan juga mineral. Dan film moluska ini merupakan hewan hermafrodit. Ya, merupakan hewan hermafrodit. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambar mengenai film moluska. Di antaranya ada almeja, kuiton, kemudian nautilo, kalamar, dan juga karokol demar. Ini juga ada escavopodu. Kenalkan, nama saya Nilam Rizkia, NIM 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari film moluska. Yang pertama itu ada kelas Amphineura.
Nah, hewan ini memiliki ciri tubuhnya bilateral simetri, dengan kaki di bagian perut ventral memanjang atau berbentuk pipih memanjang, tidak berkepala, tidak bertentakel, dan pada bagian punggungnya itu terdapat cangkang yang tersusun atas beberapa lempeng berlapis yang saling tumpang tindih seperti genting. Di dalam mulutnya terdapat radula. Contoh dari kelas Amphineura adalah chiton. Ruang mantelnya dengan permukaan dorsal tertutup oleh 8 papan berkapur, sedangkan permukaan lateral mengandung banyak insan. Hewan ini bersifat hermafrodit atau berkelamin dua. Fertilisasi atau pembuahannya secara eksternal itu dengan pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh. Contohnya itu Cryptochiton sp atau kiton. Ini bisa dilihat hewannya. Klasifikasi dari chiton yakni kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kelas Amphineura, ordo Polyplacopora, kelasnya Chitondae, genusnya Chiton, spesiesnya Chiton sp. Sistem organ pada Amphineura. Sistem organ dalam tubuh Amphineura ini yang pertama ada sistem pencernaan organ. Pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi radula dan gigi, faring, perut, usus halus, anus, kelenjar. Pencernaannya adalah hati yang berhubungan dengan perut. Yang kedua ada sistem syaraf. Sistem syarafnya berupa cincin esofagus dan 2 cabang saraf yang disarafi mantel dan daerah kaki. Tidak terdapat ganglion yang jelas, tetapi ada sel-sel ganglion pada cabang sarafnya. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini lakun air atau bersifat terbuka, terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Darah mendapatkan oksigen dari insan. Yang keempat, ini sistem ekskresinya dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Sedangkan alat respirasi atau pernafasan pada chiton ini adalah insan bipectinate atau Ctenidia yang terletak dalam lekuk mantel, yaitu ruang yang terbentuk terlihat jumlah insang antara 6 sampai 8 pasang yang tersusun dalam suatu garis pada kedua sisi tubuhnya. Sedangkan sistem reproduksinya terdiri atas sebuah gonad yang terdapat di anterior rongga perikardium di bawah keping cangkang bagian pertengahan. Chiton sp ini bersifat dioecious, telur atau sebuah sperma dilepaskan dari gonad ke dalam air atau lingkungan sekitar melalui gonover. Chiton sp ini tidak melakukan kopulasi. Hewan jantan ini melepaskan sperma yang selanjutnya diikutkan aliran air untuk responsnya fertilisasi atau pembuahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau di dalam rongga mantel. Telur yang telah dibuahi ini akan berkembang menjadi trokopor dan tidak memiliki fase larva filiger. Selanjutnya yang kedua ini ada kelas Scapopoda. Scapopoda ini adalah salah satu kelompok dari filum Mollusca juga. Ini dapat hidup di semua sedimen laut. Mempunyai sebuah mantel atau cangkang berbentuk tabung yang terbuka pada kedua ujungnya. Scapopoda mempunyai jenis kaki penggali. Tidak mempunyai insang atau radia. Pada umumnya merupakan mikrokarnivora yang mengumpulkan mangsa terutama foraminifera dan memprosesnya dengan radula yang besar. Contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas Scapopoda adalah Dentalium entale. Ini hewannya, klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Scapopoda, ordonya Dentalida, familinya Dentalidae.
genusnya Dentalium dan spesiesnya Dentalium sp. Morfologi Dentalium sp atau bentuk dari hewan Dentalium sp. Ini sering disebut kerang gading atau tooth atau kerang gigi tooth, merupakan sebutan bagi kelas dari filum moluska yang bernama Scapopoda. Jenis moluska ini hidup di dalam substrat lembut di lepas pantai atau biasanya tidak di wilayah intertidal. Akibat habitatnya yang tersembunyi di dalam substrat dan ukurannya yang kebanyakan kecil, ini cukup sulit menemukannya secara langsung. Nama ilmiah dari genus ini muncul dari bahasa Latin dentis yang berarti gigi, berdasarkan bentuk cangkang yang menyerupai gigi. Anatomi Dentalium sp atau bentuk dari Dentalium sp. Ini memiliki cangkang yang bergaris-garis dan lebih kasar dibandingkan kelompok Scapopoda lainnya. Mantel Scapopoda sepenuhnya berada di dalam cangkang. Kakinya memanjang keluar melalui ujung cangkang yang lebar atau bagian yang tenggelam di substratnya. Nah, posisi Scapopoda itu sendiri menunduk menuju substrat dengan bagian apikal atau bagian belakangnya menghadap ke atas. Bagian ujung yang lebar tersebut sangat jarang muncul di permukaan substrat. Air memasuki rongga mantel melalui apertur apikal dan menguat di sepanjang permukaan tubuh oleh silia. Mereka tidak memiliki insang. Seluruh permukaannya dari rongga mantel dapat menyerap oksigen dari perairan. Sejumlah tentakelnya ini di sekitar kaki disebut kaptakula, menyaring sedimen dan mengikat potong-potongan makanan, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Mulutnya memiliki grinding radula yang menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil untuk pencernaannya. Mulut radula ini pendukungnya bekerja dengan menarik mangsa ke dalam esophagus. Radula besar yang terdapat pada Scapopoda merupakan organ terbesar yang relatif terhadap tubuh dibandingkan dengan moluska yang lainnya. Organ lainnya dari sistem pencernaan Scapopoda terdiri dari pencernaan divertikulum, kerongkongan, lambung, dan usus. Sebuah kelenjar pencernaan mengekskresikan enzim ke dalam perut. Namun, berbeda dengan jenis moluska yang lainnya, hal itu tidak mencerna makanan mereka secara langsung. Sedangkan bagian anus terbuka di bagian ventral dari hewan ini. Kasarnya organ ini berada di tengah mantel kaviti. Selanjutnya, sistem peredaran darah Scapopoda adalah rudimentari dengan tidak adanya jantung dan pembuluh darah. Darah diadakan di sinus seluruh rongga tubuh dan dipompa melalui tubuh oleh aksi ritmik dari kaki. Hasil metabolik diekskresikan melalui sepasang nefridia yang berada di dekat anus. Sistem saraf pada Scapopoda relatif sama dengan gastropoda. Sepasang ganglia selebar dan preular terbaring dekat dengan esophagus dan dekat dengan otak. Seperangkat pedal ganglia terbaring di kaki dan sepasang ganglia visceral diatur lebih jauh berada di belakang tubuh. Scapopoda tidak memiliki mata atau organ sensorik yang lainnya. Peranan dari Scapopoda ini oleh bangsa Amerika asli, cangkang dari Dentalium hexagonum telah diketahui digunakan sebagai bentuk mata uang oleh bangsa Zumas pada sekitar tahun 1000 Masehi. Sedangkan pada abad ke-18 dalam ilmu pengodapan pramodern, cangkang Dentalium dianggap sebagai sumber dari alkali. Reproduksi Scapopoda ini memiliki jenis kelamin yang terpisah dan fertilisasi secara eksternal. Mereka memiliki gonad tunggal yang umumnya berada di bagian posterior tubuh dan bereproduksi dengan cara menumpahkan gamet mereka ke air melalui nefridium. Setelah fertilisasi, telur-telurnya menjadi tropokor larva yang hidup bebas berkembang menjadi
Gastropoker larva yang hidup bebas, yang berkembang menjadi larva veliger yang lebih mirip dengan Scapopoda dewasa, hanya saja tidak memiliki elongasi ekstrim seperti tubuh Scapopoda dewasa. Baiklah, selanjutnya saya Vika Wihartati, NIM 34, akan menjelaskan sedikit mengenai kelas Gastropoda. Gastropoda sendiri berasal dari kata gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Jadi gastropoda adalah hewan berkaki perut karena menggunakan perut sebagai kaki. Gastropoda menempati habitat di laut, air tawar, dan darat. Nah, sistem pencernaan makanannya meliputi rongga mulut, kerongkongan, kelenjar ludah, tembolok, lambung, kelenjar, dan usus. Nah, sedangkan sistem peredaran-darahnya terbuka dengan jantung yang terdiri atas serambi dan bilik yang dilindungi oleh perikardium. Sistem ekskresinya dengan nefridium. Sistem syarafnya terdiri atas ganglion yang bercabang di seluruh tubuh. Hewan dewasa gastropoda mempunyai cangkang berbentuk kerucut terpilin atau spiral. Larvanya bersimetri bilateral. Beberapa gastropoda ada yang tidak bercangkang, disebut siput telanjang. Jenis kelamin hermafrodit berupa ovostestis berkembang biak dengan telur yang bercangkang. Nah, berikut ciri-ciri gastropoda merupakan kelas yang terbesar dari filum Mollusca. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hidup di air laut dan air payau. Rumahnya terdiri dari satu tes yang terputar atau terpilin memanjang melalui satu sumbu. Tubuhnya terdiri dari kepala, kaki, dan alat pencernaan. Kepala dilengkapi dengan alat pengunyah yang disebut rongga mantel atau berfungsi sebagai insan pada air laut dan berfungsi sebagai paru-paru pada lingkungan darat. Tesnya sendiri terdiri dari zat gampingan dan terputar secara spiral melalui satu garis lurus atau putaran involut dan evolut. Nah, yang terakhir, arah putaran tes gastropoda terdiri dari dekstral atau searah jarum jam dan sinitral atau berlawanan putaran jarum jam. Nah, berikut beberapa klasifikasi hewan kelas gastropoda. Di sini ada spesies Achatina fulica atau biasa dikenal dengan sebutan bekicot. Nah, di sini masuk kingdom Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya gastropoda, ordonya Citromatophora, famili Achatinidae, genusnya Achanita, spesiesnya Achanita fulica. Hewan golongan Mollusca ini biasa hidup pada tanah yang lembab dengan suhu udara 25-30 derajat Celcius dan banyak mengandung sisa-sisa tanaman yang telah membusuk seperti sampah. Nah, bekicot dalam pengobatan tradisional itu lendir dan ekstrak daging bekicotnya itu dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit seperti radang, selaput mata, sakit gigi, gatal-gatal, dan luka. Sedangkan kulitnya biasanya untuk penyakit tumor seperti mauli. Nah, di sini ada siput laut atau siput telanjang atau Turritella bansky. Nah, di sini kingdomnya Animalia, filumnya sudah jelas ya, Mollusca, kelasnya gastropoda, ordonya Opisthoprancia, famili Turritellidae, genusnya Turritella, spesiesnya Turritella bansky. Siput ini juga biasa disebut siput laut atau siput telanjang karena tidak memiliki cangkang. Nah, siput ini biasanya berwarna hijau cerah karena kandungan kloroplas di dalam sel-sel siput ini. Namun, warna tubuh mereka kadang-kadang berganti menjadi agak kemerah-merahan atau abu-abu. Hal ini karena jumlah klorofil dalam sel-selnya tidak sama. Siput yang masih kecil berwarna coklat dengan bintik kemerahan. Hewan ini umumnya hidup di laut meskipun ada juga yang hidup di darat. Tubuhnya itu lunak, berlendir, dan bermantel. Biasanya dilindungi oleh cangkang dari zat kapur. Selain melindungi tubuh, cangkang ini juga berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam isi perut. Nah, siput telanjang ini memiliki mata yang cukup unik, dimana jika
siput telanjang terkejut oleh rangsangan atau tersentuh sesuatu yang ada di sekitarnya, maka akan melesat ke dalam atau bersembunyi. Maka matanya itu akan melesat ke dalam dan bersembunyi. Nah, selanjutnya kelas Pelesipoda atau bivalve. Pelesipoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelekis yang artinya kapak kecil dan pous yang artinya kaki. Jadi, Pelesipoda adalah binatang yang mempunyai 2 cangkang dan kaki yang mirip kapak kecil, atau disebut juga lempeng kecil atau lamellibranchia dalam bahasa Latin. Nah, lamella adalah lembaran dan branchia adalah insan. Pelesipoda disebut juga bivalve karena memiliki 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel. Pelesipoda diidentifikasikan sebagai kerang. Sementara itu, antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel. Rongga ini merupakan jalan masuk keluarnya air. Hewan bivalve ialah berbagai jenis kerang, remis, dan kijing. Bivalve biasa hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang lainnya banyak mengandung zat kapur. Nah, zat kapur ini digunakan untuk membuat cangkangnya. Nah, sistem pencernaan dari Pelesipoda itu dimulai dari mulut, esofagus yang pendek, lambung, usus, rektum, dan akhirnya bermuara pada anus. Nah, dalam anus ini terdapat pada saluran yang sama dengan saluran untuk keluarnya air. Makanan film ini adalah kelas ini adalah hewan-hewan kecil yang terdapat dalam perairan berupa plankton, terutama fitoplankton. Makanan ini dicerna di lambung dengan bantuan getah pencernaan dan hati. Sisa-sisa makanan ini lalu dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem reproduksinya, reproduksi Pelesipoda terjadi secara seksual. Organ seksual terpisah pada masing-masing individu. Fertilisasi terjadi secara internal maupun eksternal. Pembuahan menghasilkan zigot yang kemudian akan menjadi larva. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah ada di PPT. Di situ sudah terlihat bagaimana daur hidup dari Pelesipoda. Nah, selanjutnya ini beberapa klasifikasi hewan kelas Pelesipoda. Di sini ada Pictada maxima atau kerang mutiara, kingdomnya Animalia, subkingdom Invertebrata, filumnya Mollusca, kelasnya Pelesipoda atau bivalve, ordonya Anisomyraria, familinya Petiridae, genusnya Pictada, spesiesnya Pictada maxima. Bentuk morfologi dari anakan kerang mutiara dewasa yang digantung pada kedalaman 2M memiliki warna cangkang merah coklat tua yang merupakan warna aslinya, dan di atasnya biasanya ditumbuhi lumut-lumut halus. Teman-teman bisa melihat gambar. Nah, di sini itu terlihat ini warna aslinya merah-merah coklat tua gitu, dan di atasnya ini masih terlihat sedikit ada lumut-lumut halusnya. Kerang mutiara atau tiram mutiara biasanya hidup di daerah batuan karang atau dasar perairan yang berpasir. Nah, tingkah laku sebaran larva kerang mutiara ini lebih condong bersifat fototaksis negatif atau tidak tertarik pada cahaya. Jadi, kerang mutiara ini lebih senang menempel pada substrat yang berwarna gelap. Nah, di sini ada Mytilus edilus. Nah, kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kelas bivalve, ordo Mytiloida, famili Mytilidae, genusnya Mytilus. Nah, spesiesnya Mytilus edilus. Mytilus edilus atau sering disebut juga blue mussel merupakan anggota kelas Bivalvia. Meskipun Mytilus edilus sering disebut sebagai bumussel merupakan organisme filter feeder dan scavenger. Spesies ini akan mengambil makanan apa saja yang ditemukan di kolam air yang memiliki ukuran cukup kecil untuk dimakan. Meskipun sebagian besar spesies mussel hidup di daerah litoral. Seluruh anggota famili Mytilidae juga memiliki kemampuan untuk hidup di daerah sublitoral.
Mytilus edilus tersebar di perairan yang luas, terutama di daerah intertidal hingga subtidal. Evan Malar Fikri, NIM 37. Kali ini saya akan menjelaskan dari penjelasan dari Evika. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filum Mollusca dari kelas Cephalopoda. Langsung saja. Cephalopoda itu merupakan hewan yang mempunyai alat gerak pada bagian kepalanya, di mana dari jenis hewan ini itu terdapat alat gerak dan juga dapat mengisap air masuk ke dalam rongga mantel melalui sifon keluar, dan digunakan sebagai alat pertahanan diri terhadap bahaya yang mengancam. Alat pertahanannya itu berupa tinta. Kemudian sebagian besar pada Cephalopoda itu mempunyai organ berupa kantung tinta ya, ini sebagai alat pertahanan, dan berwarna hitam dan dikeluarkan melalui anus. Semua jenis Cephalopoda itu umumnya hidup di laut dengan ukuran yang bervariasi. Selain itu juga tak mempunyai cangkang. Semua Cephalopoda itu tidak mempunyai cangkang terkecuali pada hewan yang berjenis Nautilus sp. Nanti saya akan memaparkan gambarnya berjenis Nautilus. Kemudian ciri-ciri Cephalopoda. Pertama itu Mollusca dengan kepala jernih dan mata besar. Dan umumnya itu tidak memiliki kulit luar ya, namun kulit bagian dengan terbuat dari batu kitin atau batu kapur. Kemudian memiliki kantong tinta atau kelenjar, gunanya untuk mempertahankan tubuh dari serangan musuh. Kemudian otot menjadi tangan. Otot menjadi tangan itu tentakelnya, tangan-tangan yang buat alat gerak itu. Kemudian tendon di sekitar mulut dan saluran yang membentuk rongga keluar. Kemudian berperan dalam sumber ikan dan makanan laut dengan kandungan protein tinggi. Misalnya pada CPSP itu gurita. Kemudian Loligo indica itu cumi-cumi, seperti kayak panus lah. Kemudian mengecilkan cangkang dan dalamnya. Sedangkan dalam gurita vulgaris itu Nautilus itu tidak memiliki cangkang. Kemudian jenis Papocopana yang memiliki kulit luar dan tidak ada kantong tinta. Nah itu tadi, itu Nautilus tidak memiliki kulit luar, tidak memiliki kantong tinta, dan mempunyai cangkang. Tidak memiliki cangkang. Kemudian reproduksinya dalam hewan berjenis betina itu yakni dapat menghasilkan telur dengan cangkang. Pemupukan terjadi di dalam bagian air. Kemudian morfologi Cephalopoda. Choromodoris anae itu dapat mencapai ukuran panjang maksimal 5 cm. Adapun tubuhnya itu memanjang dengan kaki yang berbeda-beda dari tubuh bagian atas dengan rok seperti mantel yang menyembunyikan bagian kaki. Kemudian insang bercabang dan rhinophore itu berwarna jingga hingga kuning. Warna latar belakang utama berwarna kebiruan. Intensitas itu yang berakhir bervariasi ya, dari biru keabu-abuan hingga biru pekat, sedikit berbintik-bintik ya, bintik-bintik hitam kecil. Sisi punggung biru dan kaki dibatasi dengan garis hitam dan terputus-putus tergantung pada spesimen. Garis hitam di antara badak membedakan spesies ini dari spesies serupa seperti Choromodoris elizabethina dan Choromodoris wistariolensis. Tepi mantel dan kaki itu dibatasi dengan garis putih dan oranye hingga kuning, di mana lebar dan intensitas warna itu dapat sangat bervariasi dari satu spesimen ke spesimen lainnya. Kemudian anatomi Cephalopoda. Yang pertama faring. Nah ini bisa dilihat. Mohon maaf untuk faring ini tidak ada contohnya. Faring itu bagian depan ya, bagian depan kerongkongan yang berfungsi untuk mengisap makanan dari mulut dan membasinya dengan lendir. Kemudian mulut itu bisa dilihat sebagai tempat masuknya makanan. Adapun mata sebagai alat penglihatan. Tentakel itu tangan-tangan untuk alat geraknya itu sebagai alat gerak dan merasa memeriksa dan alat menangkap mangsa.
Kemudian anus mengeluarkan sisa metabolisme. Hati itu mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu. Esofagus, saluran di belakang rongga mulut, berfungsi itu menghubungkan rongga mulut dan lambung. Dan insang sebagai alat pernapasan, lambung sebagai alat organ pencernaan, cangkang dalam itu sebagai pelindung tubuh. Ovarium menghasil sel telur, rektum sebagai bagian usus belakang yang membuka ke arus. Kantung hitam. Nah, kantung hitam itu kantong selaput yang terdapat pada cumi, yang terdapat mengandung tinta untuk melindungi tubuh dari musuh. Selanjutnya reproduksinya. Nah, ini suatu organisme dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak serta menjaga kelangsungan hidupnya hanya dalam batas-batas kisaran toleransi dengan kondisi faktor-faktor abiotik dan ketersediaan sumber daya tertentu saja. Cumi-cumi melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi pada cumi-cumi secara seksual ya. Sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi itu terdiri atas sistem reproduksi betina meliputi ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur. Nah, sedangkan reproduksi jantan itu terdiri atas testis, body genital, dan penis. Nah, setelah kawin, itu cumi-cumi betina itu menaruh telurnya di karang-karang dan merupakan sebagai sarangnya. Nah, cumi-cumi betina itu menunggui telur-telurnya dari gangguan hewan atau predator. Telur cumi itu akan menetas selama 20 hari. Selepas itu, anak-anak cumi-cumi itu bergerak sendiri mencari makanan. Kemudian klasifikasi cephalopoda. Nah, ini dari di Branchiata. Nah, ini kelas di Branchiata, contohnya itu bisa dilihat yang pertama itu cumi-cumi atau Loligo indica. Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Coloidea, superordo itu Decapodiformes, ordo Decapoda, famili Loliginidae, genus Loligo, spesies Loligo indica. Nah, ini kemudian Tetrabranchiata. Nah, ini contoh dari Nautilus sp. Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Tetrabranchia, famili Nautilidae, genus Nautilus, spesies Nautilus sp. Nah, ini Nautilus. Kemudian peran filum Mollusca. Nah, ini Mollusca itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama itu sebagai bahan makanan seperti cumi-cumi, sotong, dan kerang. Kemudian sebagai alat perhiasan, kerang dan tiram. Nah, ini. Kemudian sebagai serbuk cangkang. Serbuk cangkang kerang itu laut berpotensi sebagai obat ya, sebagai obat mah. Terima kasih.